Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema jeripayahmu tidak akan sia-sia yang terdapat dalam surat Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, surat Galatia ini merupakan surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Galatia. Rasul Paulus ingin memberikan nasihat kepada jemaat Galatia agar terus berusaha melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Jangan menyerah walaupun ada tantangan. Paulus menasihati jemaat untuk saling membantu satu dengan yang lain. Setiap usaha atau kerja keras pasti tidak akan mengingkari hasilnya. Pada ayat yang ke-7, Paulus mengingatkan jemaat tentang hukum tabur dan tuai. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Jika kita tidak pernah menabur, maka kita tidak akan pernah menuai. Atau, jika kita menabur sesuatu yang buruk, maka kita pasti akan menuai hal yang buruk. Namun jika kita menabur sesuatu yang baik, maka kita akan menabur yang baik pula. Seperti seorang siswa di sekolah, jika dia ingin memperoleh nilai yang baik dan naik kelas, maka dia harus sungguh-sungguh belajar. Hasil belajar dalam raport yang dibagikan oleh guru wali kelas akan memperlihatkan apa yang ditabur oleh siswa dan apa yang akan dituainya tertulis di dalam raport tersebut. Setiap nilai yang terlampir di raport tersebut memperlihatkan seberapa besar jerih payah yang dilakukan oleh para siswa dalam meraih prestasi belajar di sekolah. Raport tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi diri setiap peserta didik untuk dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Agar lebih berhasil, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap siswa, yaitu dengan melakukan evaluasi dan melakukan aksi nyata. Pada ayat 4, Paulus menjelaskan bahwa tiap-tiap orang harus menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Setiap kerja keras tidak akan pernah mengingkari hasilnya. Apa yang terjadi atau apa yang kita alami saat ini terbentuk dari masa lalu, dan apa yang akan kita alami di masa depan dibentuk oleh masa sekarang. Setiap raport yang dibagikan kepada siswa biasanya memiliki pesan-pesan yang disampaikan oleh gurunya di bagian akhir dari raport tersebut. Biasanya pesan tersebut dapat berbunyi seperti berikut: pertahankan prestasimu dan tingkatkan lagi prestasi belajarmu. Atau, lebih giat lagi belajar di rumah. Setiap siswa yang memiliki nilai yang bagus, maka dia harus dapat mempertahankan prestasi belajarnya. Tetapi jika siswa tersebut memiliki nilai yang kurang baik, maka dia harus lebih giat lagi dalam belajar. Raport digunakan sebagai bahan evaluasi bagi setiap peserta didik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa tidak ada jalan pintas dalam meraih sebuah prestasi. Semuanya butuh proses. Untuk dapat menikmati mie instan sekalipun, juga diperlukan sebuah proses, yakni dengan memasaknya terlebih dahulu. Keberhasilan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan berasal dari sebuah proses dan usaha kerja keras. Jika kita rajin membaca autobiografi dari para pengusaha sukses, maka kita akan melihat bagaimana proses yang mereka alami agar dapat sampai di tahap sukses tersebut. Ada yang gagal sampai berulang kali, tetapi dia tidak pernah menyerah. Kegagalan yang dialaminya bukan menjadi sesuatu yang menghambatnya untuk terus berusaha, tetapi menjadi sebuah pelajaran yang berharga baginya, sampai dia mencapai puncak kejayaannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus belajar untuk memacu diri kita untuk meraih masa depan. Karena setiap jerih payah kita tidak akan sia-sia. Teruslah berusaha dan andalkan Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidup kita. Maka kita akan berhasil. Doakan yang kita kerjakan dan kerjakan yang kita doakan, maka kita akan berhasil. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.